Selamat pagi, salam semantik bijak bintang. Ya, jadi itu merupakan salah satu tagline kita ya untuk sekolah kita SMA Negeri 3 Medan. Sekali lagi Bapak Ibu boleh ya sambil diikuti semantik bijak bintang. Oke. Terima kasih tentunya saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta webinar yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut menghadiri webinar kita hari ini tepat di tanggal 2 September 2022 di hari Jumat kali ini. Dan saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih banyak juga buat Bapak Kepala SMA Negeri 3 Medan. Bapak, terima kasih semangatnya Pak, walaupun sedang tidak enak badan tapi tetap support untuk kita semua di sini. Terima kasih Bapak. Kemudian hari ini tema webinar kita adalah budaya positif di sekolah. Tentunya nanti ketiga pemateri kita, yang tentunya ini juga merupakan teman-teman kita dari calon guru penggerak angkatan kelima, yang nantinya Bapak Ibu guru akan memaparkan ataupun membagikan ilmunya ke kita semua di sini yang sudah berhadir di ruang webinar kita hari ini. Dan saya berharap saya Seli Monika Silvina sebagai moderator hari ini akan mengajak kita semua untuk tetap semangat sampai selesai nantinya ya Bapak Ibu pastinya. Oke. Untuk itu tidak akan berlama-lama saya membuka acara kita hari ini. Saya akan langsung berikan kepada Bapak Muklis SPD MSI Pak untuk memberikan kata sambutnya dan sekaligus membuka webinar kita pada hari ini yang bertemakan budaya positif di sekolah tentunya di SMA Negeri 3 Medan. Pada Bapak saya persilakan dengan segala hormat. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mohon maaf tadi agak telat masuk di jaringan. Saya baru pulang kontrol berobat, masih demam. Insya Allah besok mungkin saya bisa masuk. Mungkin di sini nanti saya agak batuk. Mohon maaf karena memang kondisi tidak fit. Baik, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi ini atau pada siang ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan Zoom meeting budaya positif. Yang saya hormati pembawa acara, Bapak Ibu yang telah bergabung di dalam Zoom meeting ini. Baik, kita berbicara masalah budaya positif. Ini yang sangat dinanti-nantikan atau sangat dibutuhkan di sebuah sekolah. Kita lihat di SMA Negeri 3 Medan sudah banyak yang dilakukan tentang budaya positif. Mulai siswa masuk ke dalam area sekolah, jelas menyalam Bapak Ibu guru. Ini juga siswa sebelum datang ke sekolah, dia pamit sama orang tua, juga salam sama orang tua kandungnya. Setelah sampai di sekolah, dia menyalami. Orang tua kandung yang kedua adalah Bapak Ibu guru. Menyalami, baru dia masuk. Kemudian juga siswa saling menjaga kebersihan. Kalau ada sampah yang terbuang, dia akan kutip. Bapak Ibu yang kami muliakan, nilai-nilai positif ini cukup banyak dalam implementasi di sekolah, terutama di SMA Negeri 3 Medan. Ini sudah kita canangkan untuk budaya membaca. Jadi anak-anak sebelum guru masuk dia harus membaca dulu begitu. Kemudian berdoa. Kalau jam pertama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kemudian juga setelah berdoa baru menyapa Bapak Ibu guru. Kemudian yang kita rencanakan mengenai perpustakaan digital dalam kelas masing-masing, agar budaya membaca ini ditingkatkan, ini akan kita rencanakan atau kita laksanakan dalam waktu dekat ini, membuat barcode masing-masing. Artinya perpustakaan digital itu tidak harus membuka buku. Kemudian dia bisa scan barcode,
terbukalah buku-buku digital. Jadi siswa juga membaca. Ini salah satu budaya-budaya. Kemudian yang sangat perlu, guru itu harus jadi teladan. Guru itu harus menunjukkanlah budaya-budaya positif. Jadi kita ini digugu dan diguruin oleh siswa. Makanya kita harus menjadikan contoh teladan dulu. Kemudian siswa juga harus saling menghargai. Karena di sekolah kita berbagai suku, berbagai agama, ini merupakan juga salah satu implementasi dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian siswa juga dituntut kita budayakan dia mandiri belajar. Apabila guru ada halangan, guru sakit, dia harus tanggung jawab dalam belajar, dalam proses sampai ke ujian. Ini juga harus kita budayakan. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, ini juga cukup penting seperti ibadah, baik yang Muslim, kemudian baik yang Kristen. Ini kan sering dilakukan. Mungkin Kristen dilakukan pada hari Sabtu, yang Muslim ini ibadah sholat Jumat. Jadi siswa yang sudah dijadwalkan itu coba kita budayakan, kita arahkan agar dia tidak perlu lagi dipanggil, oh ini kelas ini yang sholat, tidak seperti itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak contoh-contoh budaya yang positif untuk implementasi di sekolah. Untuk budaya membaca ini cukup penting. Karena anak-anak di handphone cukup banyak membaca. Daya baca di handphone luar biasa. Tapi apa yang dia baca, kita harus lihat juga. Apakah buku digital atau informasi-informasi yang bermanfaat bagi siswa. Karena tingkat daya baca anak-anak ini di handphone luar biasa, Bapak Ibu. Jadi ini juga yang dicanangkan oleh Ibu Gubernur Sumatera Utara, gerakan literasi. Gerakan literasi ini salah satunya budaya membaca, baik buku manual ataupun buku digital. Apabila mungkin pakai tidak ada, jaringan tidak bagus, kita harus siapkan buku manual atau melalui perpustakaan. Kita coba budaya membaca. Ini banyak contoh-contoh di luar negeri, baik yang di Jepang, di Jerman, di Malaysia, Singapura. Ini negara yang sudah pernah saya jalani, sudah pernah kami studi Bandung. Di dalam kereta api aja, dia membaca. Kemudian nunggu bus itu di busway-nya, di pondok-pondok busway atau di tempat-tempat, anak-anak juga membaca. Begitu juga kita tinjau ke dalam kelas, itu salah satunya di Jepang. Sebelum masuk guru, anak-anak sudah buka buku, dia membaca seperti itu. Jadi ini budaya positif ini, salah satunya adalah budaya membaca, ini sangat penting. Kenapa? Ini mohon maaf kalau di Muslim ikra, bacalah, kita harus membaca. Ya, jadi juga Bapak Ibu guru, ini tidak luput dari membaca juga, karena anak-anak sekarang anak milenial, anak lahir di generasi Z sekarang ini. Jadi membaca itu anak-anak luar biasa. Kalau berbicara digital, lebih jago anak-anak dibandingkan dengan kita. Tapi kita guru harus pembelajar. Kita harus belajar. Itu Bapak Ibu. Mohon maaf karena saya kondisi masih demam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang nggak tepat, mungkin itu bukan kata-kata dari saya. Kalau memang ada kata-kata yang baik, mohon diambil. Saya juga tetap on di link ini, saya dengar. Mungkin ini saya di jalan ini, saya berhenti di jalan lagi menuju pulang ke rumah, lagi berobat. Baik Bapak Ibu, dengan resmi budaya positif pada jam 11.30 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan resmi kita buka. Baik, Bapak Ibu, untuk itu saya serahkan kembali kepada moderator kita. Silakan, saya tetap mengikuti Zoom ini. Baik, terima kasih Pak. Segera sembuh pastinya ya Pak, segera pulih kembali. Hati-hati juga di jalan Pak. Baik Bapak Ibu, dengan sahnya dibuka acara webinar kita hari ini oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Medan oleh Bapak Muklis SPD MSI, maka kita akan langsung masuk ke acara inti kita, yaitu kepada 3 pemateri. Tapi sebelumnya saya akan mengenalkan lebih dahulu, walau kita juga memang sudah kenal, kepada 3 pemateri kita hari ini,
yaitu ada Ibu Natalia Simormata sebagai pemateri untuk memaparkan 2 poin pertama nanti. Kemudian ada Ibu Nirdalina sebagai pemateri kedua yang akan menyampaikan 2 juga materi kita berikutnya. Dan yang ketiga adalah Ibu Nurholiza Rohma yang akan menyampaikan 2 materi. Jadi hari ini kita ada 6 materi yang akan disampaikan oleh ketiga pemateri kita hari ini. Jadi saya ingatkan juga Bapak Ibu untuk kuis, bukan kuis, maksudnya untuk pertanyaan nanti boleh dicatat dulu ya di buku Ibu, di buku Bapak Ibu, dan nanti boleh juga langsung ke room chat kita yang ada di ruang meeting kita hari ini atau ruang webinar kita hari ini. Untuk itu kepada Ibu Natalia yang akan menyampaikan materi kita yang pertama, silakan kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Ibu Sally. Sebenarnya dari tadi saya melihat belum ada doa ya. Jadi Bapak Ibu, supaya webinar kita bermanfaat bagi kita dan dapat kita terapkan di lingkungan sekolah kita ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Sally. Selamat pagi Bapak Ibu. Kami calon guru penggerak angkatan 5. Saya sendiri Natalia Simormata, Ibu Nurholiza dan Ibu Nirdalina. Mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah Bapak Muklis SPD MSI dan Bapak Ibu guru yang telah bergabung di Meet ini. Terima kasih telah mendukung dan ikut berpartisipasi. Terima kasih. Jika Bapak Ibu tidak ikut, kami tidak bisa melaksanakan webinar ini, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu guru hebat, kami di sini tidak menggurui. Kami hanya berbagi pengetahuan. Karena kita ketahui sama-sama bahwa guru-guru SMA Negeri 3 Medan adalah guru-guru hebat. Guru-guru yang bagus, guru-guru yang mantap. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar. Saya akan memaparkan tentang disiplin positif. 3 motivasi perilaku manusia, kemudian perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelum webinar ini kita laksanakan, perlu adanya kesepakatan webinar. Antara lain, yang pertama, dilarang menonaktifkan video. Yang kedua, jika pemateri berbicara, mikrofonnya di-unmute aja. Yang ketiga, ada interaksi antara pemateri dengan peserta. Yang keempat, Bapak Ibu sediakan catatan jika ada yang mau ditanyakan atau jika ada yang penting boleh ditulis. Yang kelima, jika ada pertanyaan atau tanggapan, saran, boleh raise hand. Dan yang keenam, tepat waktu. Yang ketujuh, Bapak Ibu sediakan hati dan pikiran untuk mengikuti webinar ini. Dan yang terakhir, jika ada pertanyaan yang mungkin harus dikumpulkan dari sekarang, mungkin banyak pertanyaan Bapak Ibu, boleh diketik di room chat. Ada nanti di situ room chat ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mungkin ada kesepakatan yang ingin ditambah? Pas? Oke, kita lanjutkan, mungkin itu saja. Pas, Bu. Iya, oke, terima kasih. Selanjutnya, tujuan kita melaksanakan webinar adalah agar Bapak Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi. Ya, yang kedua teori motivasi. Apa itu teori motivasi? Hukuman, penghargaan dan restitusi yang dibawakan oleh saya sendiri. Dan yang ketiga, bagaimana merumuskan keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia nanti akan dibawakan oleh Ibu Nirdalina. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir nanti, puncak dari webinar ini adalah bagaimana menyelesaikan masalah dengan cara pendekatan segitiga restitusi yang akan dibawakan oleh Ibu Nurholiza. Nah,
Baik, kita lanjutkan. Next, Ibu Lydia. Oke. Sebelum masuk ke disiplin positif, kita ketahui dulu budaya positif itu apa, ya. Oke, budaya positif. Kita sering mendengar budaya positif, budaya positif. Pastinya budaya positif itu adalah budaya yang baik-baik. Next, Ibu Nur. Bu Liza, next. Oke. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif adalah yang tadi lewat ya. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang sudah berpihak kepada murid. Sehingga murid bertumbuh sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Sesuai dengan lingkungan dan zamannya. Ya, karena tadi Pak Muklis bilang bahwa anak-anak zaman sekarang adalah anak-anak milenial. Anak-anak yang jago. Anak-anak zaman X ya Pak. Oke, jadi kita sebagai guru harus bisa menciptakan, menanamkan supaya anak-anak itu memiliki profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu misalnya seperti ini, berakhlak mulia, beriman, bertakwa, ya, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jika anak-anak itu sudah bisa menanamkan budaya profil pelajar Pancasila pada dirinya, maka otomatis setiap hari perilakunya itu akan yang budaya positif. Nah, next Ibu Liza. Bapak Ibu, apa hubungannya budaya positif dengan disiplin positif? Tentu ada. Disiplin positif itu apa? Kita mulai dari pengertian dari disiplinnya. Disiplin artinya taat, patuh, tertib terhadap aturan. Nah, sedangkan disiplin positif adalah mematuhi peraturan atas kesadaran sendiri. Disiplin yang dari dalam diri sendiri atau disiplin intrinsik. Ya, anak itu disiplin karena kemauan sendiri. Gitu ya. Jika anak sudah disiplin, taat peraturan, maka otomatis budaya-budaya positif akan terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Karena disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam terciptanya budaya positif. Dengan demikian Bapak Ibu, salah satu tanggung jawab kita seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan menjadi karakter-karakter baik. Pada akhirnya karakter baik itu akan menjadi membentuk sebuah budaya positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan menciptakan anak-anak memiliki disiplin pada diri mereka, yaitu disiplin positif atau disiplin yang merupakan dari motivasi dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ya, jika kita mengaitkan nilai-nilai kebajikan pada diri anak, motivasi intrinsiknya akan terbangun. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang dimiliki oleh manusia. Tujuannya yaitu menciptakan manusia yang baik. Apa contoh nilai-nilai kebajikan? Rasa hormat, jujur, bertanggung jawab, taat, rajin, toleransi, bergotong royong, dan lain-lainnya. Masih banyak Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan. Jika nilai-nilai kebajikan ini sudah diketahui oleh anak, maka akan terciptalah anak yang berkarakter. Pintar, karena dia tadi rajin kan, pintar dan berkarakter. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Anak-anak kita pintar dan berkarakter. Oke. Di samping itu Bapak Ibu, perlu kita ketahui 3 motivasi perilaku manusia. Maaf ya Bapak Ibu, saya izinkan dulu Bu Puji masuk karena dia menutupi layar. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Di samping itu tadi, kita perlu mengetahui 3 motivasi perilaku manusia, mengapa dia taat.
Nah, ini menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama, motivasi manusia taat adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi paling rendah, Bapak Ibu. Anak itu disiplin karena takut hukuman, itu paling rendah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau hadiah dari guru. Dia mengerjakan tugas karena ingin nilai tinggi. Ini lebih tinggi setingkat dari yang pertama. Ya, itu ada motivasi yang kedua. Kemudian motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi anak-anak itu di motivasi yang ketiga ini, dia sudah merdeka. Dia sadar, dia sudah menghargai dirinya sendiri, sehingga dia melakukan kedisiplinan tadi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ketika murid melanggar peraturan atau tidak disiplin, apa yang kita lakukan? Ada guru yang menghukum, ada guru yang membuat konsekuensi, dan ada guru yang melakukan pendekatan restitusi. Apa perbedaan ketiganya? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba Bapak Ibu. Nah, misalkan si anak tidak mengerjakan PR, guru menghukum. Guru bisa menghukum dengan kekerasan verbal atau fisik. Misalkan kalau dia fisik, mencubit. Kalau dia verbal, misalkan, maaf ya Bapak, misalkan dia mengatakan seperti ini, malas sekali kau. Sudah tidak pintar, malas, maaf, ada lagi yang bilang bodoh. Nah, itu hukuman Bapak Ibu. Dan ternyata hukuman itu tidak baik. Itu disebut dia dengan identitas gagal. Itu tidak membina itu ya, kalau hukuman. Nah, yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini sudah tertulis hukumannya atau sudah tertulis akibat dari ketidakdisiplinan anak. Misalkan anak terlambat 3 kali, maka akan ada konsekuensi, orang tuanya akan dipanggil. Itu konsekuensinya. Yang membuat peraturan sekolah, konsekuensinya sudah diketahui anak dan itu konsekuensinya, ada konsekuensinya. Konsekuensi ini lebih tinggi dari hukuman. Karena ada kesepakatan di konsekuensi ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah restitusi. Ya, restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, jadi restitusi ini nanti anak-anak menyadari kesalahan. Guru memberi penguatan. Nah, bagaimana anak memperbaiki kesalahannya? Anak-anak nanti akan memikirkannya sendiri. Oke, next Bu Ija. Nah, ternyata restitusi itu adalah pendekatan yang menyelesaikan masalah secara positif. Lebih positif dari ketiga tadi. Hukuman itu identitas gagal, ya, tidak membina. Karena ketika kita melakukan kekerasan verbal atau kekerasan fisik, itu akan berbekas dan mengganggu psikolog anak. Itu sesuatu yang menyakitkan bagi anak. Itu kalau hukuman. Konsekuensi tadi dia bersifat netral. Lebih tinggi dari hukuman. Kemudian restitusi. Kita memberikan pilihan kepada anak. Apa yang kamu lakukan kalau kamu berbuat salah atau disiplin? Itu restitusi. Ya, setelah anak menyadari kesalahannya dan kita tanyakan, apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Itu dia restitusi ya. Lebih menyadarkan anak, kemudian menguatkan anak untuk menyelesaikan masalah. Nah, lebih jelasnya nanti akan dijelaskan Ibu Nurholijah. Bagaimana menerapkan restitusi ketika menyelesaikan masalah. Itu nanti ada di pemateri yang ketiga Ibu Nurholijah. Ya. Yang terakhir dari saya Bapak Ibu, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur,
peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memperhatikan saya, yang sudah mendengarkan saya. Terima kasih banyak, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Sally. Baik, terima kasih Bu Natalia yang sudah memaparkan poin pertama untuk materi kita hari ini atau elemen 6 elemen yang disampaikan nanti kepada dari 3 pemateri kita hari ini. Baik Bapak Ibu, saya mau ajak dulu, mau tanya dulu semangatnya. Bapak Ibu, walaupun sambil ada yang mengajar kita hari ini, tapi luar biasa sekali semangat kita hari ini ya. Terima kasih yang tetap stay tune di sini ya. Tentunya sambil dalam hati juga nggak apa-apa ya, tetap semangat. Mau juga sambil pakai apa namanya bahasa body language ya. Semantik bijak bintang. Salam semantik bijak bintang, sukses gitulah mungkin ya. Oke, 1, 2, 3. Salam semantik bijak bintang. Sukses. Ya, semoga sukses sampai nanti kita selesai ya Bapak Ibu. Amin. Oke. Kemudian saya juga akan mengingatkan kembali Bapak Ibu yang sudah ada pertanyaan, boleh langsung kirim ke room chatnya dan atau boleh ditulis dulu di buram atau di kertas catatan Bapak Ibu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita sudah nggak sabar mendengarkan arahan. Oh, bukan arahan, sorry, mendengarkan pemaparan ya, atau bisa juga dibilang penjelasan untuk 2 poin berikutnya dari Ibu Nirdalina. Kepada Ibu, saya persilakan Bu. Maaf, nggak kedengaran suaranya Bunda. Dengar Bapak Ibu? Oke, mohon maaf. Oh, berarti dari tadi nggak dengar ya? Oke, saya minta maaf sebelumnya kalau apabila ada kesalahan. Nah, saya ulangi sekali lagi. Ulang dari awal aja Bu, nggak Menyambung dengar dari dari awal. penerapan disiplin positif, kemudian menerapkan nilai-nilai kebajikan yang menghasilkan budaya positif, tentu bukan hal yang mudah bagi kita. Kenapa? Karena memang Pak, dari kita semua peserta didik, anak-anak kita juga berasal dari keluarga yang berbeda, penerapan disiplin yang berbeda, sehingga butuh kerja ekstra dan tekad bulat untuk menerapkan itu.
Namun jangan khawatir. Kenapa? Karena ada beberapa proses dalam perumusan yang kita sebut dengan keyakinan kelas. Nah, ini salah satu trik untuk menerapkan budaya positif melalui disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang akan kita satukan. Kita sepakati dalam bentuk keyakinan kelas yang bisa diterapkan melalui kelas. Nah, nanti dari melalui kelas akan terciptalah budaya positif di sekolah. Nah, sehingga menghasilkan siswa yang cerdas, berkarakter akhlak mulia dan bahagia sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang diprakarsai oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Next, Bu Liza. Nah, bagaimana merumuskan keyakinan kelas? Nah, di sini saya mencoba berbagi, mana tahu ada beberapa ide dan gagasan dari Bapak Ibu yang bisa melengkapi, itu boleh. Jadi kita sama-sama belajar untuk menemukan atau memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi kita. Nah, dalam merumuskan keyakinan kelas atau bisa disebut dengan kesepakatan kelas, kenapa keyakinan kelas? Karena ini lebih intrinsik ya, kita ingin lebih dalam kepada anak-anak bahwa ini keyakinan dari kelas. Ini yang akan diterapkan oleh dari mereka untuk mereka. Nah, pertama adalah orientasi kepada siswa-siswi tentang pentingnya kesepakatan kelas. Kenapa? Karena tidak semua siswa-siswi memahami apa itu kesepakatan kelas, apa itu keyakinan kelas, untuk apa, fungsinya apa, bagaimana melakukannya, penerapannya bagaimana. Artinya untuk awal ini perlu dilakukan dan harus dilakukan. Jadi sebelum dibuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, bahwa perlu diadakan orientasi terlebih dahulu. Nah, orientasi ini nggak perlu yang misal buat seminar seperti hal-hal yang lebih wah, tidak. Sederhana, kita ketika Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian masuk kelas, nah mungkin sebelum akhir dari kelas, boleh ini disampaikan terlebih dahulu untuk kemudian di hari berikutnya akan dibuat kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut. Nah, selanjutnya setelah para siswa-siswi memahami tentang pentingnya keyakinan kelas, maka kita para guru menyepakati bersama siswa-siswi di kelas, menyepakati waktu diskusi wajib dilakukan ya. Jadi kita sepakati dulu waktu diskusi kelasnya kapan. Oh nak, berarti kita mulai minggu depan sudah bisa. Coba kita atur waktunya, hari apa, jam berapa. Nah, bisa di mana? Boleh di kelas. Mungkin lebih baik sih posisinya di kelas ya, posisi di kelas. Nah, kemudian di sini kita berfungsi untuk memimpin diskusi terkait kesepakatan tersebut. Kenapa? Karena audiensnya adalah para peserta didik kita. Jadi di sini kita membimbing atau memimpin anak-anak atau peserta didik kita untuk kesepakatan atau merumuskan keyakinan kelas. Jadi bisa kita pelurkan kepada mereka apa yang mereka harapkan untuk kelas tersebut, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka khawatirkan, nah apa harapan mereka untuk diri mereka dan di kelas. Nah, berdasarkan dari hal-hal inilah, maka nanti akan kita wujudkan atau kita rumuskan keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, next, oke. Kemudian setelah itu, nah, para siswa-siswi akan memaparkan atau mengungkapkan apa yang mereka harapkan. Misal, yang mereka harapkan adalah ruangan kelas itu sangat bersih. Nah, berarti salah satunya adalah dilarang membuang sampah sembarangan misalnya. Nah, jadi itu ada beberapa ide yang akan disampaikan atau harapan-harapan yang akan disampaikan oleh para peserta didik. Nah, tugas kita adalah menampung ide, gagasan maupun gagasan terkait dengan hal yang akan disampaikan. Nah, jadi tugas kita menampung, mengkoordinir. Oke, Budi, ada masukannya? Nah, artinya kita di sini mengkoordinir, biarkan 80% mereka yang berpikir, mereka yang mengungkapkan, mereka yang bereksplorasi. Kalaupun kita ingin
bergabung atau ikut dalam perumusan itu, kita hanya pemantik saja. Kira-kira ini gimana? Nah, nanti ketika kita pemantik, mereka akan lebih memflurkan lagi gitu. Jadi kita di sini tugasnya menampung. Nah, kemudian umpan balik harus dilaksanakan. Nah, di sini setelah gagasan-gagasan ditampung, maka umpan balik. Misal, Bu, tidak adanya pembulian di kelas misalnya. Itu dari ide dari mereka. Nah, kita misalnya umpan baliknya misalnya seperti ini. Oh ya, kira-kira bully itu yang seperti apa? Bahasa yang seperti apa kira-kira lebih baik untuk kita buat untuk dituliskan dalam keyakinan kelas. Nah, artinya ada responsif dari guru sebagai pemimpin dari perumusan pembuatan keyakinan kelas tersebut. Artinya di sini harus ada feedback, jangan kita tampung semua, kita feedback lagi, ini kan lagi supaya benar-benar sesuai. Nah, kemudian setelah semua keyakinan kelas atau kesepakatan-kesepakatan yang diberikan oleh para peserta didik kita sesuai dengan kebutuhan kelas dan kebutuhan dirinya, maka hasil diskusi kita simpulkan bersama. Nah, di sini saya memaparkan secara teknik memang karena ini kita anggap sangat perlu. Nah, setelah disimpulkan, kemudian kita berikan wadah yang menarik. Menarik itu misalnya apa? Salah satunya adalah poster. Jadi poster nanti kita letakkan di dalam kelas. Jadi poster ini dirancang untuk kesepakatan kelas itu. Jadi bisa bentuk seperti karton besar bentuknya misalnya seperti itu. Kemudian keyakinan kelas atau ide-ide yang disampaikan, ide-ide atau gagasan yang disampaikan oleh para peserta didik itu boleh ditulis misal di post-it yang ada lemnya itu. Setelah masing-masing membuat, maka boleh menempel masing-masing di poster tersebut. Nah, jadi nanti lebih asik dan itu lebih asik sistemnya. Jadi kita letak di kelas, kemudian dengan warna-warni post-it atau kertas yang bisa ditempel itu dengan bentuk dengan warna-warni, kemudian masing-masing mereka menuliskan kekhawatiran atau harapan mereka untuk disetujui untuk dalam perumusan keyakinan kelas tersebut. Nah, kemudian ditempel di masing-masing di poster itu masing-masing menempel. Jadi satu-satu silakan Budi, silakan Santi misalnya. Tempel. Nah, kemudian setelah semua selesai, maka hasil rancangan poster disampaikan. Nah, di sini menyampaikan boleh kita, para gurunya, boleh juga perwakilan siswa-siswi. Itu tergantung bagaimana para guru untuk membuat suasana itu lebih asyik dan hidup. Nah, kemudian rancangan poster dievaluasi. Nah, setelah disampaikan apa hasil dari ide atau gagasan para peserta didik mengenai perumusan keyakinan kelas, maka itu kita evaluasi. Nah, kita evaluasi kembali apakah benar apa yang dilakukan atau apa yang disampaikan para siswa-siswi itu tidak berbahaya, kemudian sesuai kebutuhan mereka, tepat manfaatnya, dan itu perlu dievaluasi bersama. Kemudian kita evaluasi lagi. Nah, selanjutnya konsekuensi. Nah, ini perlu dilakukan. Buat apa gitu kan? Konsekuensi jika ada kesepakatan kelas perlu diputuskan. Nah, hal ini fungsinya apa? Fungsinya adalah ini diputuskan bersama konsekuensi apabila para peserta atau para peserta didik dalam merumuskan keyakinan kelas dan itu sudah disepakati ternyata ada dalam pelaksanaannya itu melanggar, misalnya terlambat masuk, misalnya membuang sampah sembarangan, misalnya membuat keributan, apapun hal itu yang telah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, kira-kira apa konsekuensinya? Nah, konsekuensi itu juga dibahas dan disepakati di kelompok tersebut atau di kelas tersebut. Artinya mereka yang menemukan ide atau gagasan untuk keyakinan kelas, kemudian mereka juga yang akan membuat konsekuensinya. Hal ini fungsinya apa? Ketika terjadi pelanggaran,
kemudian diberikan konsekuensi, mereka tidak akan merasa dihukum. Mereka tidak akan merasa ditekan. Kenapa? Konsekuensi itu berasal dari mereka sendiri. Biasanya ketika konsekuensi diberikan dan mereka melaksanakan, para peserta didik itu melaksanakan agak sambil senyum-senyum karena mereka tahu mereka yang buat salah, mereka juga yang mendapatkan konsekuensi dari ide mereka sendiri. Nah, dia lebih positif sih. Siswa-siswi tidak merasa ditekan, tidak merasa di ini. Nah, sebelumnya tadi evaluasi kembali. Setelah itu harus dievaluasikan kembali dari hasil kesepakatan tersebut. Ya, dievaluasi kembali agar benar-benar mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan kelas. Nah, kemudian setelah semua selesai, setelah dievaluasi, setelah diokekan nih, nah inilah keyakinan kelas kita. Nah, maka hasil keyakinan kelas yang telah disepakati wajib disosialisasikan. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah poster yang sudah dirancang, sudah ditempel dengan hasil perumusan keyakinan kelas, maka biarkan saja di kelas itu. Disusun dengan rapi, ini salah satu bentuk dari sosialisasi. Nah, kemudian bisa juga ditambahkan atau disosialisasikan kembali di grup kelas. Boleh juga di IG kelas kalau memang kelas itu punya IG. Artinya ini bentuk sosialisasi agar sebagai reminding, sebagai pengingat dan juga dianggap penting gitu. Oke, nah dengan perumusan kelas tersebut, kenapa hal ini dilakukan? Karena memang semua berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa kebutuhan dasar manusia akan menentukan apa yang mereka lakukan. Nah, jadi kita memiliki kebutuhan dasar dan apabila beberapa kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan gejolak dan juga ketidaknyamanan. Dan ini akan diaplikasikan dalam bentuk perilaku, ucapan, dan lain-lain. Nah, kira-kira apa saja sih kebutuhan dasar manusia tersebut? Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, hal ini semua kita punya kebutuhan bertahan hidup, seperti kalau kita yang sudah dewasa, bagaimana kita mencari makan, bagaimana kita mencari uang untuk bisa membeli lauk supaya bertahan hidup. Nah, kalau dari siswi terlihatnya bagaimana? Ini salah satunya adalah kebutuhan untuk pertahanan diri, salah satunya dari kebutuhan dasar bertahan hidup. Misalnya terjadinya defense of mechanism atau pertahanan diri. Misal ketika mereka diganggu, ketika mereka diusik, mereka butuh pertahanan diri karena mereka karena yang dilakukan mereka adalah bagian bertahan hidup. Nah, apa yang mereka lakukan defense of mechanism-nya atau pertahanan dirinya ketika diganggu? Bisa saja mereka memaki atau sekedar marah atau memukul. Banyak hal yang bisa dilakukan. Ini bagian-bagian dari efek atau bagian dari kebutuhan bertahan hidup. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau di kelas, kalau untuk kita melihat secara sederhana kepada para peserta didik kita, kebutuhan kasih sayang dan diterima misalnya adalah ketika guru masuk, ya kan, para guru dia merasa diterima, dia merasa diperhatikan, dia merasa terpenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu. Nah, hal ini dapat dilihat misal karena dia agak rasa, mungkin sebagian guru bilang, udahlah kok jangan masuk kelas lagi. Udah nggak pandai, nah, misalnya salah satunya udah nggak pandai, ribut lagi, udah nggak usah masuk kelas lagi. Ada atau tanpa kamu nggak ada masalahnya kelas ini. Nah, apabila hal ini dilakukan, maka akan terengutlah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu, dan ini juga akan berdampak. Nah, berikutnya, next. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia yang lain ada kekuasaan dan penguasaan. Nah, atau yang disebut dengan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau kita aplikasikan kepada para siswa-siswi, nah ini seperti
pengakuan atas kemampuan dia. Misal, kamu sudah bisa ya, oke, bagus, keren sekali. Padahal kita tahu ini masih impoten 40 gitu kan. Tapi mereka butuh pengakuan itu. Mereka butuh diakui, mereka butuh dianggap bisa ketika mereka sedang melakukan proses pembelajaran. Nah, ini juga perlu kita terapkan supaya apa? Agar kebutuhan dasar manusia di poin kekuasaan dan penguasaan terpenuhi. Jadi sebenarnya sederhana, walaupun perkembangannya tidak signifikan, tapi ada perbaikan sedikit, itu perlu diapresiasi. Jadi bentuk apresiasi ini sangat dibutuhkan oleh para siswa-siswi. Nah, kemudian kebebasan, kebutuhan dasar manusia, yaitu berupa poin kebebasan. Nah, kebutuhan akan pilihan, lebih kepada ini. Jadi banyak bentuk doktrin atau intimidasi itu, tapi itu bahasa yang sangat ketat kalau saya pikir. Kita tidak tahu bagaimana pola keluarga memberi kedisiplinan kepada anak, bagaimana juga pola kita yang mengajar kepada anak tersebut. Nah, terkadang memang mungkin kita pengen lebih cepat dia berubah. Jadi kita, udah, apapun cerita kamu harus begini. Kerjakan ini, pokoknya harus ini, kamu bisa nggak bisa harus kerjakan, misal. Nah, padahal dia tidak terlalu suka. Tapi bukan berarti kebebasan ini mereka bisa bebas-bebasnya, bukan. Kita gali lagi kebutuhan dia, kira-kira bisa nggak nak kalau kayak gini. Kalau nggak bisa, trik apa lagi ya kira-kira bisa, tapi tujuan dari pembelajaran tetap tercapai. Nah, hal ini juga bagian dari tuntutan dari profil pelajar Pancasila Merdeka Belajar. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia mengenai kesenangan. Nah, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini sebaiknya tercipta di kelas. Nah, bagaimana kita bertugas untuk memberikan suasana kelas itu dengan nyaman. Bagaimana meskipun anak-anak misalnya ada beberapa gejolak yang membuat mereka tidak aktif atau terlalu aktif sehingga ribut. Nah, bagaimana kita membuat suasana kelas itu lebih nyaman sehingga mereka dapat memberikan respon positif, lebih fokus di kelas, kemudian dapat mengoptimalkan potensi mereka untuk mengikuti pelajaran di kelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebutuhan dasar manusia ini memang kelihatan sederhana, namun secara psikologi memang ini sangat berperan penting. Jadi bagian dari perumusan keyakinan kelas itu juga berdasarkan dari kebutuhan dasar manusia ini. Nah, artinya kita memberikan tujuan, kita memberikan fungsi terhadap dengan keyakinan kelas tadi juga berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Salah satunya adalah keamanan, kemudian merasa nyaman di kelas, merasa senang, merasa diperhatikan, dan lain-lain. Hal ini menjadi dasar untuk kita dalam pembuatan atau merumuskan keyakinan kelas. Dan ini kita bisa aplikasikan kepada anak dalam bentuk sharing. Sharing, kalau memang ada beberapa anak yang agak kelihatan gelagatnya agak berbeda, boleh kita melakukan restitusi atau konseling. Secara personal, kira-kira apa kendala dan lain-lain, sehingga dapat mengembalikan kebutuhan dasarnya lagi. Ingat bahwa apabila seorang manusia, kebutuhan dasar manusianya ini terpenuhi, maka dia akan dapat hidup secara normal dan bahagia. Dan sebaliknya, apabila ada salah satunya, salah duanya, dan beberapa di antara kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi, maka dia akan menampilkan baik secara oral, baik secara verbal, ataupun juga dalam body language atau kelakuannya, dia akan bergejolak. Contoh, cabut kelas karena dia tidak merasa diterimanya atau tidak merasa nyaman. Kemudian dia mogok sekolah, dia akan berkata kasar, dia akan berperilaku kasar, dia akan memukul, memaki, menjerit, dan lain-lainnya. Nah, ini tidak terlepas dari kekosongan terhadap kebutuhan dasar manusia tersebut. Saya pikir cukup dari saya, dan ini sangat penting dilakukan.
Nah, terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya akan dilengkapin lagi. Ini juga yang kita sampaikan termasuk dari budaya positif. Nah, poin berikutnya yang untuk melengkapi budaya positif ini akan disampaikan oleh Ibu Liza, Nurholiza. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada moderator, kepada Sally, Ibu Sally, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, momen ini atau kesempatan saya sudahi dan saya serahkan kepada moderator. Kepada moderator, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih Bu Nirda, sangat menginspirasi sekali ya karena di sana ada kebutuhan dasar manusia tadi yang saya tangkap dari penjelasan atau berbagi ilmunya dari Bu Nirda. Ada beberapa poin tadi yang saya tangkap Bapak Ibu yang pastinya ada juga pertanyaan yang bisa kita berikan nanti kepada 3 pemateri kita hari ini. Oke, baik. Untuk lebih memahami lagi 2 poin yang akan disampaikan oleh Ibu Nurholiza Hasibuan. Langsung aja saya persilakan Ibu untuk menjelaskan ataupun memaparkan penjelasan 2 poin terakhir kita hari ini. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar kami kali ini. Tadi Bu Desi ada raise hand ya. Untuk sesi tanya jawabnya bisa diketik di obrolan chat dulu ya Bu ya. Jadi nanti kita satukan aja untuk sesi tanya jawabnya ya Bu Desi. Oke. Disiplin dan nilai kebajikan universal tadi udah dibahas oleh Kak Natalia, kemudian adanya perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi, lalu masuk ke merumuskan keyakinan kelas, kemudian dia ada kebutuhan dasar manusia, dan sekarang saya lanjut yaitu 5 kontrol diri yang harus kita terapkan sebagai guru ataupun sebagai penuntun. Baik Bapak Ibu, saya izin saya screen dulu ya. Izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, sudah ya Bapak Ibu ya? Ya, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sebenarnya 5 posisi kontrol ini terkadang sudah kita laksanakan atau kita lakukan ke-5 peran ini, namun ada perbedaan ataupun ada semacam mana sih yang lebih baik untuk kita lakukan agar mendisiplinkan anak itu. Kemudian yang pertama itu adalah adanya pembuat rasa penghukum ataupun dia yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu adalah kontrol diri sebagai teman, yang keempat itu adalah kontrol diri sebagai pemantau, dan yang kelima itu adalah kontrol diri sebagai manajer. Apa itu kontrol diri sebagai penghukum? Mungkin Bapak Ibu secara tidak langsung kita pernah sebagai atau melaksanakan kontrol diri sebagai penghukum ini. Jadi jika anak melakukan kesalahan, kalau dia kontrol diri sebagai penghukum ini, dia akan menggunakan hukuman secara fisik maupun verbal. Jadi guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasanya berkata, patuhi aturan di sana, atau awas, kamu selalu aja salah.
Seperti itulah kira-kira kalau dia posisi kontrol di penghukum. Jadi ada nada suaranya yang tinggi, kemudian bahasa tubuhnya itu bisa mungkin melotot dan jarinya menunjuk-nunjuk. Namun hasilnya adalah ketika kita menghukum siswa dengan cara kontrol diri sebagai penghukum ini, murid akan merasa marah dan dia akan mendendam, kemudian dia akan bersifat agresif. Lalu yang kedua, kalau kontrol diri sebagai pembuat merasa bersalah itu bagaimana lagi? Nah, ketika anak melakukan kesalahan, di sini guru memang tidak menyakiti murid, namun tetap guru tersebut mengontrol muridnya secara persuasif. Ada hubungan baik antara murid dan siswa tersebut. Namun di sini perasaan murid akan dibuat merasa bersalah. Misal seperti ini, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Misal seperti itu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, di sini kontrol diri yang kita gunakan itu, kita membuat dia merasa bersalah. Jadi merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, lalu dia akan menjadi orang yang gagal. Karena apa? Karena sudah tidak membahagiakan atau sudah mengecewakan orang yang disayanginya. Kadangkala sikap-sikap pembuat merasa bersalah ini malah lebih berbahaya daripada tadi penghukum. Kalau penghukum tadi ketika dia dihukum karena dia tahu bahwa dia merasa karena dia tahu bahwa dia itu sedang melakukan kesalahan. Namun ketika dia berbuat salah lalu kita buat dia merasa bersalah juga, maka di sini hasilnya itu pada posisi ini murid akan menilai dirinya buruk dan telah mengecewakan orang-orang yang di sekelilingnya. Oke, yang ketiga adalah posisi kontrol diri itu sebagai teman. Kalau sebagai teman di sini ada dua hal yang positif dan negatif yang ditimbulkan dari kontrol diri sebagai teman ini. Mungkin guru tidak akan menyakiti si siswa, namun seolah di sini guru akan mengamankan si siswa tersebut saat dia melakukan kesalahan. Contohnya di sini, ketika anak melakukan kesalahan, dia sambil tertawa ringan, ya udah tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti guru bantu ya, seperti itu. Terkadang kita tanpa sadar, kita sudah menerapkan kontrol-kontrol diri ini, mungkin bisa sebagai penghukum, mungkin bisa sebagai pembuat rasa bersalah, dan mungkin sebagai teman. Namun, kalau dikontrol diri sebagai teman ini, ketika kita tidak, artinya ketika kita tidak mengikuti kemauan si anak ini, dia akan merasa kecewa. Karena apa? Dia menganggap bahwa dia dengan kita itu berteman. Karena hubungan murid dengan guru di sini itu terjalin dengan baik. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat itu adalah posisi kontrol diri sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau, contohnya itu artinya kita mengawasi. Jadi seorang pemantau di sini, kontrol diri sebagai pemantau itu dia sangat mengandalkan yang namanya catatan-catatan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku si anak saat melakukan kesalahan. Cuman saat menghadapi si anak saat melakukan kesalahan, ya nada suaranya datar, bahasa tubuhnya mungkin formal. Misal, nak kamu terlambat 15 menit. Nah, kamu sudah mengerti kan konsekuensinya dan kebetulan kan sudah diterapkan keyakinan kelas sebelumnya. Ya, jadi si anak menjawab, ya Pak, saya paham. Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat. Dan saya akan mengejar ketertinggalan saya. Namun di sini, si murid itu memang dia memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Karena apa? Karena dia telah melanggar peraturan sekolah. Di sini murid dan guru sama-sama memang tidak nyaman. Karena apa? Ketika si siswa menyelesaikan konsekuensinya, yaitu dia harus tinggal di kelas. Nah, kita juga guru kan tetap harus mengontrolnya di dalam kelas saat dia memenuhi konsekuensi dari kesalahan yang telah dia perbuat. Yang berikutnya itu adalah sebagai manajer. Jadi di sini kita terlibat atau seolah di sini
guru dan siswa itu bersama-sama mempersilahkan murid itu untuk mempertanggungjawabkan perilakunya saat dia melakukan kesalahan. Jadi di sini murid dan siswa itu sama-sama kira-kira apa yang akan kita cari solusi dari permasalahan kamu ini. Jadi di sini penekanannya itu bukan pada kemampuan saat dia membuat konsekuensi atau saat dia menyelesaikan konsekuensi dari apa yang telah dia lakukan atau apa kesalahan yang telah dia lakukan. Namun si guru dan si siswa ini dapat berkolaborasi bagaimana sih memperbaiki kesalahannya. Misal saat anak terlambat masuk ke sekolah, si guru bertanya, kenapa terlambat ke sekolah? Mungkin si anak menjawab seperti ini, saya terlalu larut tidur dan lupa menyalakan alarm. Jadi di sini si guru dan si siswa itu sama-sama mencari solusi. Kira-kira berikutnya, apakah kamu besok akan terlambat lagi? Mungkin si anak akan menjawab, tidak Bu. Jadi kira-kira apa solusinya? Bagaimana caranya agar besok kamu tidak terlambat lagi? Ya, mungkin saya akan menyetel alarm Pak, Bu. Kalau misal lupa juga menyetel alarm, apalagi solusinya? Mungkin saya akan meminta bantuan kepada kakak ataupun ibu di rumah untuk membangunkan saya. Jadi di sini saat posisi kontrol kita sebagai manajer atau sebagai pemantau, kita sama-sama berkolaborasi dengan anak ini untuk mencari apa sih solusi dari permasalahan yang telah dihadapi anak ini. Sehingga anak dia tahu kesalahannya dan muncul motivasi intrinsik dari dalam atau motivasi si anak muncul, dia akan muncul kemandiriannya dan rasa tanggung jawabnya. Jadi si anak ini kembali ke kelompoknya dengan karakter-karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke posisi budaya positif segitiga restitusi. Jadi di sini Bapak Ibu, untuk restitusi itu sendiri adalah kita menciptakan kondisi di mana murid itu memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini ada langkah-langkah saat anak melakukan kesalahan, kita sebagai guru dan mengambil kontrol sebagai manajer tadi dan memantau, kita membantu siswa untuk apa? Untuk menstabilkan identitas dia saat dia melakukan kesalahan. Kemudian kita validasi, kita bantu dia untuk memvalidasi tindakan saat dia salah. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan saat dia melakukan kesalahan tersebut. Jadi ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi ini dikembangkan oleh pakar pendidikan Diana Gosem yang berlandaskan pada teori kontrol, kelima teori kontrol yang saya sebutkan tadi, yaitu Dr. William Glasser. Nah, di sini segitiga restitusi ini apa sih sebenarnya? Ini sebenarnya proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana caranya? Namanya juga segitiga restitusi. Jadi di sini ada tiga sisi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Di sini dia bertujuan ketika kita menstabilkan identitas ini, kita membantu siswa untuk mengubah identitas anak dari dia yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua itu adalah sisi validasi tindakan yang salah. Nah, siapapun pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu agar apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi yang telah disebutkan oleh Bu Nirda. Jadi di sini guru akan bergeser dari stimulus dan respon, kemudian menjadi proaktif. Jadi sama-sama memvalidasi tindakan yang salah. Apa sih yang salah dari anak tersebut? Di sini nanti memang akan ada dialog-dialog baku yang mungkin kita akan merasa asing. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, nanti kami akan menampilkan video bagaimana sih, di mana sih letak validasi tindakan yang salah itu, bagaimana sih saat kita memvalidasi identitas saat anak melakukan kesalahan. Dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan setelah dia sadar. Jadi di sini saat proses ini, di langkah ketiga ini, ketika kita menanyakan keyakinan, dia akan kembali ke karakter dia yang lebih kuat.
Artinya Bapak Ibu, ketiga langkah ini sebenarnya secara tidak langsung itu sudah kita lakukan mungkin di kelas saat kita menerapkan atau mendisiplinkan anak. Dan mungkin posisi kontrol, kelima posisi kontrol itu mungkin sudah juga secara spontan kita lakukan. Bisa jadi kita sebagai seorang penghukum, bisa juga kita sebagai pembuat rasa bersalah. Namun yang idealnya adalah di sini kita menuntun anak dan kita memposisikan diri kita sebagai manajer dan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi ini agar apa? Agar anak-anak kita itu memang meyakini atau dia sadar bahwa dia sudah salah dan ketika dia melakukan kesalahan itu dia akan dengan serta-merta akan berubah dengan sendirinya. Nah, Bapak Ibu, di sini akan saya tampilkan video agar apa? Agar kita lebih memahami bagaimana sih segitiga restitusi itu. Izinnya Bapak Ibu, saya akan share videonya dulu. Video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandasan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak
Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat, mungkin dengan melihat video tadi, langkah-langkah segitiga restitusi tadi itu sudah tergambar ya di pikiran kita masing-masing, dan mungkin kita secara tidak sadar juga sudah pernah melakukan praktek tersebut. Namun mungkin belum ideal dan mungkin masih pada tahap validasi tindakan yang salah tetapi tidak menanyakan keyakinannya. Yang perlu kita perhatikan dalam penerapan segitiga restitusi ini adalah perilaku yang salah itu dapat dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian ketersediaan atau kesediaan orang yang melakukan kesalahan itu untuk memperbaiki masalahnya. Jadi dia bersedia untuk memperbaiki masalahnya tadi. Lalu yang ketiga itu adalah pemecahan masalah itu harus relevan dengan hubungan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah. Artinya si murid sadar bahwa dia akan berupaya, akan ada usaha untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Yang kelima itu adalah kita memberi waktu kepada si siswa bagaimana, berapa lama waktu agar dia berubah. Jadi di sini perlu dedikasi waktu dari pihak yang berbuat salah. Jadi kita menanyakan kapan mulai diberlakukan usaha ini untuk memperbaiki permasalahan tadi. Nah, Bapak Ibu guru hebat, dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer. Dengan apa? Dengan mengajukan pertanyaan bermakna agar siswa lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, siswa yang kita harapkan itu adalah siswa yang kuat, secara mandiri, membuka wawasan agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, percaya diri, mandiri, dan merdeka. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, salam bahagia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Liza yang sudah memaparkan 2 poin terakhir kita hari ini. Untuk lebih jelasnya lagi atau yang sudah penasaran sama jawaban yang akan diberikan kepada 3 pemateri kita hari ini, Bapak Ibu tadi sudah ada yang raise hand. Silakan Bu Desi tadi yang sudah terlihat raise hand ya. Silakan Bu Desi, apakah masih berada di sana Bu Desi? Atau kalau belum terhubung dengan Bu Desi, boleh yang lain Bapak Ibu dipersilakan untuk menanyakan beberapa hal yang mungkin belum kita pahami dari ketiga pemateri kita hari ini atau ketiga teman-teman kita ya, rekan-rekan kita ibu-ibu CGP angkatan kelima ini. Baiklah Bapak Ibu, sambil kita menunggu sharing pertanyaan dari teman-teman yang lain. Jadi di sini untuk menciptakan budaya positif itu sendiri,
kita tidak akan bisa sendiri. Artinya, ketika kita menggerakkan sesuatu itu tidak akan bisa hanya dari misal dari diri kita sendiri atau mungkin dari kelas kita saja. Tapi kita perlu kolaborasi antara seluruh warga sekolah untuk menciptakan apa? Menciptakan disiplin di kelas. Lalu setelah di kelas-kelas itu terdisiplin, maka akan kita temukan disiplin dan budaya positif di sekolah tersebut. Jadi dengan langkah apa? Yang pertama yang seperti sudah kami paparkan tadi, ada disiplin, pengertian disiplin itu apa, kemudian nilai-nilai kebajikan universalnya bagaimana, kita mampu memahami perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, lalu merumuskan keyakinan kelas. Nah, terus memahami apa itu kebutuhan dasar manusia, lalu kita masuk ke kontrol diri, kemudian yang ketiga, yang terakhir itu adalah langkah-langkah segitiga restitusi tadi. Jadi Bapak Ibu, di sini kami niatnya tidak ingin menggurui, namun kita di sini itu adalah untuk sharing. Ada waktu sekitar 15 menit lagi untuk kita sharing sama-sama di sini ya Bapak Ibu guru hebat. Karena izin ini tadi meet-nya itu MT-nya itu terjadwal, jadi dia dijadwalkan 2 jam, mungkin tadi teman-teman masih ada di kelas, jadi kita mulainya itu lebih dari jam 10, jadi di sini masih ada waktu kita sekitar 15 menit untuk melakukan tanya jawab, atau mungkin Bu Nirda atau Kak Natalia ingin menguatkan atau merefleksi, mana atau mungkin sudah pas atau bagaimana, biar kita sama-sama tetap berdiskusi. Iya, baik Bu Liza, sudah terlihat tadi untuk Ibu Neti. Bu Neti silakan Bu, apa kira-kira pertanyaannya Bu, dan akan diberikan ke siapa? Bu Neti silakan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat mengapresiasi ibu-ibu bertiga, Bu Nirda yang cukup hebat tadi saya dengar. Cuman nggak sempurna saya dengar tadi karena saya sambil mengajar di kelas. Bu Natalia juga cukup hebat, Ibu Lija lagi ya, cukup hebat. Ya memang pantaslah ibu-ibu tampil ya bertiga tadi saya dengar. Cukup kita acungkan jempol lah untuk ibu-ibu bertiga. Di sini saya mau sharing lah kita ini ya, sharing. Ada satu pertanyaan kira-kira begini, seandainya guru melakukan suatu kesalahan, terus melakukan kesalahan di kelas dalam pembelajaran, kemudian si anak langsung mengadu kepada orang tuanya langsung datang tanpa kita panggil, kira-kira bagaimana pendekatan kita dengan cara segitiga restitusi tadi yang diterangkan Bu Lija tadi. Ada saya lihat manajer di situ. Saya tadi tertarik, baru saya buka tadi setelah keluar dari kelas saya lihat manajer. Wah mantap kali ini manajer ini, saya pikir. Ada memang hal-hal tadi yang saya baca tadi di manajer itu, saya screenshot tadi, ada pendekatan dengan anak-anak. Artinya kalau misalnya si anak ada suatu kesalahan, maka kita dekati. Bagaimana pendekatan kita ke si anak supaya kita sama-sama mencari solusi. Gitu kalau saya lihat tadi sepintas. Jadi sebenarnya bukan pertanyaan sih. Saya minta penguatan aja dari Bu Lija tadi. Bu Lija. Ada tadi di manajer Bu Lija. Jawabannya ada di manajer. Jadi manajer itu bisa lihat. Iya di manajer. Coba nanti Bu Lija menampilkan lagi. Saya mau penguatan aja Bu Lija. Saya tertarik tadi Bu Lija dengan manajer itu. Dengan manajer. Tadi ketika misalnya ada kesalahan murid, maka kita tadi ada saya lihat di situ ada pendekatan kita ke murid itu bagaimana. Ketika ada kasus maka kita dekati dengan lembut mungkin, dengan tulus ya Bu Natalia ya, pendekatan kita dengan tulus sehingga ada suatu masalah. Jadi jangan sampai si siswa tersebut melakukan kesalahan sampai 3 kali, kira-kira seperti itu. Mungkin kalau kesalahan masih 1 kali mungkin belum, tapi kalau sampai 3 kali kesalahan itu berlangsung sampai 3 kali atau 4 kali, berarti kita sebagai seorang guru perlu melakukan pendekatan yang manajer yang disampaikan Ibu Liza tadi, mendekat ke murid, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya.
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Misalnya kalau si murid tadi misalnya ada suatu kesalahan, maka kita bersama-sama dengan murid menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kalau menurut saya tanpa melibatkan orang tua dulu. Ketika si anak sudah kita bersama-sama, tidak ada juga solusi, maka kita mungkin atau BP dapat melakukan panggilan terhadap orang tua. Jadi kita mau Bu Lija, mungkin penguatan aja Bu Lija, karena tadi udah mantap-mantap. Kasih tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu bertiga. Saya cukup, sebenarnya tadi saya pikir gini, maunya saya rekamlah ini. Cuman saya lihat ketika saya mau melakukan perekaman, apakah Anda menghentikan perekaman? Katanya saya nggak mungkin menghentikan, mungkin ada di antara kita yang merekam. Ya, nanti bisa dibagilah ke kita ya, supaya bisa nanti dibaca-baca, karena budaya positif ini sangat bagus. Di samping kita sebagai guru penggerak, sebenarnya budaya positif ini sebenarnya sangat bagus diterapkan. Dan itu salah satu apa yang disampaikan oleh gubernur kita, ada 7 poin yang harus kita laksanakan. Dan kemarin juga ketika diwawancarai juga Bapak Muklis, Sekretaris Dinas Pak Murdiono juga mengatakan seperti itu. Jadi salah satu poinnya itu adalah budaya positif. Budaya positif inilah yang seharusnya sebenarnya kita kembalikan marwah pendidikan itu, yang mana guru itu bukan hanya sebagai pengajar tetapi pendidik. Ya, yang selama ini mungkin terlupakan kita. Ya, inilah yang kembali kita gali untuk kedepannya kita gali supaya proses pendidikan kita ini lebih maju. Dan tadi juga saya ada melakukan sesuatu di kelas, mungkin ini juga budaya positif yang harus kita terapkan ke depannya, yaitu di mana seseorang yang biasanya tidak agak ribut, agak tidak tenang orangnya, ketika saya melakukan suatu diskusi, dia aktif ya. Ada tadi dari kelas 11-5 dia aktif dan saya memberikan apresiasi. Tadi Bu Natalia kalau tidak salah ada saya dengar tadi, atau Bu Nirda ya, Bu Nirda sebagai BP dan juga psikologi tadi memberikan apresiasi kepada murid itu sangat diharapkan anak-anak. Jadi ketika saya tadi memberikan apresiasi kepada si anak, langsung respon positif dan dia kalau saya lihat ada perkembangan dari sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Neti untuk masukan mungkin, dan juga ada tersirat juga pertanyaan di sana ya Bu Liza. Mungkin Bu Liza ada yang akan disampaikan mengenai pertanyaan dan juga penambahan tadi dari Bu Neti. Silakan Bu Liza. Oke, terima kasih Bu Neti. Bu Neti ini juga adalah guru hebat di SMA Negeri 3 Medan dan calon guru penggerak angkatan 7 ya Bu ya. Jadi nanti kita akan saling berkolaborasi, dan memang di awal dari saya mengikuti guru penggerak ini, visi saya itu adalah ingin mengajak rekan-rekan sekalian agar kita sama-sama bersinergi. Karena apa? Pendidikan program guru penggerak ini memang adalah sangat hebat, sangat mungkin. Kalaulah ada kehidupan berikutnya, saya akan tetap ikut di program guru penggerak ini. Walaupun letih, walaupun banyak tugasnya, tapi itu tidak apa ya Bu ya, itu tersingkirkan dengan apa hebatnya memang program dari guru penggerak ini. Oke. Jadi di sini mungkin pertanyaan dari Bu Neti ini adalah penguatan kembali ya Bu ya. Jadi mungkin mengena di saya, mengena di materi Bu Natalia, dan juga mengena di materi Bu Nirda. Jadi saya rasa ini pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk seluruhnya, untuk kita semua ya Bapak Ibu. Jadi di sini seandainya guru yang melakukan kesalahan ya Bapak Ibu ya. Jadi si anak ini berarti tidak berani untuk tidak berani untuk mengatakan ke si gurunya bahwa sebenarnya di situ ada kebutuhan siswa yang tidak terpenuhi ya Bu ya. Artinya gurunya yang melakukan kesalahan, jadi dia merasa bahwa guru itu telah melakukan kesalahan dan dia tidak berani untuk menyampaikannya ya Bu ya. Begitu ya Bu Neti ya. Lalu dia mengadu kepada orang tuanya. Artinya begini Bapak Ibu. Guru ini adalah yang paling hebat saya rasa, karena apa? Ketika di murid kita bertemu dengan murid-murid, kita bisa melihat sebenarnya apa sih isi dari perasaan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kalau secara teori di sini kontrol diri yang kita pakai itu adalah kontrol diri manajer. Jadi di sini memang fungsi kita itu adalah menuntun anak-anak kita ini. Jadi ketika belajar CGP di awal,
di sini diibaratkan bahwa guru itu adalah sebagai petani, artinya dia yang menuntun tumbuh kembangnya padi-padi itu. Sama hal dengan kita menuntun tumbuh kembangnya anak-anak kita ini. Jadi posisi kontrol kita sebagai manajer di sini adalah ketika siapapun yang berbuat salah, baik kita maupun siswa. Jadi kita di sini itu tidak serta-merta menyalahkan apa sih kesalahannya, kita tidak berfokus kepada apa sih kesalahan yang sebenarnya. Tetapi di situ kita menuntun bagaimana apa penyebab dari kesalahannya. Kemudian apa alasan dia untuk melakukan kesalahan tersebut. Lalu kita bersama-sama mencari solusi, apa kira-kira yang akan kita kita menyepakati, kita membantu si anak ini untuk menemukan apa sih sebenarnya penyebab dari permasalahan yang terjadi. Jadi di sini posisi kontrol sebagai manajer itu memantau itu adalah ya itu dia tadi Bu, kita tidak serta-merta langsung menyalahkan si anak, tapi kita menuntun si anak ini untuk sama-sama yuk kita cari sama-sama apa sih kendalanya, kemudian apa untuk mencari permasalahan itu. Jadi saat kita melakukan langkah-langkah itu, saya yakin bahwa anak tersebut akan kembali menyadari dan muncul motivasi dari dalam dirinya yang disebut itu sebagai motivasi intrinsik, muncul dari dalam dirinya itu bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan tadi. Karena apa? Karena bantuan kita sebagai manajer yang menuntun dia, yuk kita mencari solusi dari permasalahan kamu tadi. Kemudian ketika si anak tadi sudah sadar, artinya dari alam bawah sadarnya dia sadar bahwa besok-besoknya dia tidak akan mengulanginya lagi. Jadi di sini yang perlu ada kekuatan dari dalam dirinya, jadinya wataknya itu dia lebih kuat, kemudian dia lebih mandiri dan akhirnya dia jadinya bertanggung jawab seperti itu ya Bu ya. Jadi mungkin teman-teman lain atau mungkin Bu Nirda sebagai guru BK juga mungkin sering ya mengalami hal seperti ini, yang konseling, kemudian mungkin home visit, mungkin nanti akan ditambahi oleh Bu Nirda dan mungkin juga akan ditambahi oleh Bu Natalia sebagai kegiatan refleksi dan menjawab atau penguatan dari apa yang telah ditanya dari Bu Neti tadi. Oke, silakan Bu Nirda. Izin Bu Lija sedikit yang tadi itu saya koreksi dikit ya, bukan si guru melakukan kesalahan tapi terbawa emosi gitulah. Terbawa emosi. Jadi lain pengertiannya, terbawa emosi akibat mungkin kelakuan anak-anak lah gitu. Ya, terbawa emosi. Oke, lanjut. Terima kasih Bu Lija. Iya Bu, terima kasih. Jadi saya mau saya ibu-ibu ya Pak, silakan Bapak, ada yang mau disampaikan Bapak? Mungkin sebagai tambahan aja ya buat ibu-ibu. Ya, Pak. Ini kayaknya ibu-ibu semua ya, bapak-bapak nggak ada ya? Ada bapak-bapak juga? Ada Pak, Bapak seorang. Ya. Seorang. Baik Bapak Ibu, karena saya tadi Jumat saya mungkin izin keluar. Ada sedikit yang saya tambahkan seperti pertanyaan tadi. Memang bagus sekali nih, ini Bapak Ibu hebat-hebat semua ini, apalagi pemateri ini saya acungkan jempol. Bisa nanti kita imbaskan kepada sekolah-sekolah yang swasta yang lain. Baik, saya akan menambahkan pertanyaan Ibu tadi. Ini memang selaku manajer ini kita harus memantau berkelanjutan, berestafet dipantau siswa. Kemudian komunikasilah yang baik dengan orang tua. Ini kan ada kelas orang tua kan, ada WA dengan orang tua, itu merupakan kelas orang tua. Baik wali kelas, baik guru mapel, itu harus ada dengan grup orang tua atau kelas orang tua. Ini salah satu untuk menyambung antara program yang kita sampaikan ke siswa dan juga dia sampaikan kepada orang tua. Kemudian mengenai orang tua kadang ditanggap dengan negatif, kita juga harus berpikir positif kembali karena manusia ini karakter tidak ada yang sama semua. Tugas kita lah guru ini untuk meluruskan. Dan orang tua juga harus paham dengan SOP sekolah. Nanti saya akan lihat kembali apakah selama ini SOP di sekolah dibuat atau tidak.
dia dituangkan ada tata tertib di situ. Tata tertib, orang tua harus paham, jangan hanya membela si anak. Yang jelas kita dalam mendidik tidak boleh memukul, tidak boleh bahasa kasar, yang boleh adalah bahasa tegas. Nah, itu yang perlu, bahasa yang tegas. Ini juga perlu kita sampaikan kepada orang tua. Apabila orang tua komplain, orang tua mengadu, padahal kita guru sudah berbuat baik, tapi si anak ini salah menyampaikan. Nah, ini perlu diperbaiki, artinya dipantaulah secara berkelanjutan. Nah, kemudian kita guru ini harus jadi panutan, jadi dicontoh oleh siswa. Kita lihat di Kolombia ya, di Kolombia itu 1 hari nggak hadir guru, anak itu menangis. Nah, ini yang perlu kita terapkan bagi anak. Kalau guru mungkin sakit, guru ada halangan nggak hadir, merasa kehilangan bagi si anak. Ini yang perlu kita ciptakan budaya-budaya yang positif. Jadi Bapak Ibu, saya mohon izin karena ini kan mau sholat Jumat, memang suara saya agak serak, mungkin dalam penyampaian saya memberikan apresiasi kepada 3 narasumber dan Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom meeting ini. Sukses bekerja, semangat terus, semua problem-problem itu bisa diselesaikan dengan baik ya. Mungkin ini dari saya menambahkan jawaban ditanyakan oleh Ibu tadi. Sekali lagi saya berikan apresiasi kepada ibu-ibu narasumber dan peserta yang lain. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Mukhlis sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Medan yang sudah memberikan penambahan dari beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan ketiga pemateri kita hari ini. Dengan berakhirnya, ya gimana Bu Nirda, ada yang mau disampaikan? Oke baik, sebelum kita tutup silakan Bu Nirda, ada yang mau disampaikan? Baik, sedikit saja. Nggak terdengar. Kak, suaranya nggak terdengar. Sedikit tambahan saja sebagai reminder kita bahwa kita manusia biasa. Anak juga bisa marah, terbawa emosi, kita juga bisa terbawa emosi. Apalagi mungkin kita sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Mungkin lagi ada masalah, lagi kurang sehat, dan lain-lain. Nah, itu juga mempengaruhi. Nah, hal apa yang kita lakukan? Sebaiknya memang setiap selesai proses pembelajaran, kita tetap melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Melakukan refleksi terhadap materi, refleksi terhadap siswa di kelas. Nah, ini dilakukan terhadap BK ketika selesai konseling. Kita adakan refleksi, ada catatan kasus dan lain-lain. Ini gambaran untuk anak tersebut atau siswa tersebut nanti akan tergambar. Berapa kali dia melakukan ya, apa saja yang dilakukannya. Jadi ketika kita melakukan refleksi terhadap materi dan kondisi kelas, maka hal ini akan menciptakan suatu peta. Nah, apakah kita emosi terhadap siswa tersebut, apa saja yang dilakukannya? Apakah siswa itu saja atau ada siswa yang lain dan lain-lain? Nah, ini jadi alat bantu kita sebagai guru dalam penanganan kelas. Nah, kemudian suka tidak suka, mau tidak mau, perlu kita ketahui bahwa salah satu sifat manusia adalah tidak suka dikritik dan suka diapresiasi atau dipuji. Ini memang manusia, memang begitulah. Nah, namun dalam konteks menghadapi masalah, kondisi anak-anak yang berbeda-beda ya, ada yang terlalu lasak dan lain-lain, apa yang kita lakukan adalah perlu adanya refleksi, konseling. Nah, kemudian dengan kondisi-kondisi ini, ketika juga kita sedang menghadapi masalah dengan anak, kita juga perlu cari tahu apa dasar melakukan itu. Nah, kita lihat biasanya tidak luput dari kekosongan dalam kebutuhan dasar manusia itu. Itu salah satunya, pasti ada efek dari itu. Itu biasanya, atau ada yang lain. Artinya yang pertama perlu adakan refleksi terhadap materi, kemudian
perlu adanya konseling terhadap siswa tersebut. Apabila dibutuhkan, apabila diperlukan, maka berkolaborasilah bersama wali kelas, bahkan orang tua siswa. Tidak apa-apa, nggak harus melalui BK. Kalau memang guru mapel perlu berkolaborasi dengan siswa secara orang tua siswa secara langsung, boleh berkomunikasi. Artinya dalam hal ini kita perlu dulu mengeksplor apa saja sih yang menyebabkan hal-hal itu terjadi. Nah, jadi menurut saya seperti itu. Apabila mungkin ada tambahan dari yang lain, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Nirda, dan terima kasih juga saya ucapkan untuk semua peserta webinar kita hari ini, untuk Bapak Ibu hebat ya. Terima kasih sudah tetap stay tune dan tetap setia sampai di pamungkas kita hari ini ya, di acara pamungkas kita hari ini. Untuk itu boleh kepada Bapak Ibu semua mengaktifkan videonya karena kita akan foto terlebih dahulu. Yang pakai masker boleh dibuka lebih dulu ya Bapak Ibu, karena kita mau take a picture. Oke, siap semuanya Bapak Ibu, kita mulai. Foto ini akan kita share nanti ke komunitas kita biar lebih banyak lagi peserta webinar selanjutnya, dan semangat juga buat Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-7 ya, semangat, nanti ditunggu webinar selanjutnya. Oke, sudah siap Bapak Ibu semuanya? Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Slide berikutnya. Bentar ya Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Cantik, hebat. Oke. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan doa lebih dulu ya Bapak Ibu sebelum kita tutup acara hari ini. Kita akan doa dulu, dan doa hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak untuk kita semua di sini, Bapak Guru hebat, semangat, bijak, bintang, sukses tentunya untuk kita, sukses ibu ketiga pemateri kita hari ini. Semoga dengan pemberian sharing kita hari ini bisa kita implementasikan, tentunya bisa kita terapkan di sekolah kita tercinta ini pastinya demi anak-anak didik kita, dan semoga nggak hanya gurunya aja yang tetap berprestasi, namun juga murid kita tetap berprestasi dengan tetap terus bersinergi antara kita guru dan anak-anak didik kita pastinya ya Bapak Ibu. Dan tentunya terima kasih juga untuk Bapak Kepala Sekolah Pak yang masih tetap semangat untuk ikut sampai di akhir acara kita ini. Yang pastinya kita semua berdoa di sini Pak untuk Bapak semoga segera sembuh dan pulih kembali. Semangat terus Pak. Dan itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf Bapak Ibu jika saya ada terbata-bata mungkin untuk membawakan acara hari ini. Moderator yang pastinya tetap cinta selalu sama sekolah kita SMA Negeri 3 Medan, dan untuk anak didik kita tetap maju dan berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang. Salam guru. Waalaikumsalam. Ini adalah karya JSC di bawah binaan Bu Seli Monica ya Bu ya. Apa itu seni tarinya Bel? Bangun dan bukalah matamu. Apa seni? Saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan. Hanya dapat dilewati oleh zat tertentu saja. Seni pergiadan itu
kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Ibu Wistiningsih, terima kasih Ibu pengajar praktik saya sudah datang ya Bu, sudah hadir di webinar kami ini. Terima kasih Ibu Wisti. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Bapak Ibu sudah bisa live ya dari room chat kita Bapak Ibu. Nah, kami sudah merecord yang terakhir penutup dari profil pelajar Pancasila. Terima kasih Ibu Faradiba yang selalu stay tune. Terima kasih sahabat semua. Terima kasih. Semoga kita bisa menjadi guru hebat.